Hai semua, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi dan PSBB, saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat. Dan saya kembali ingatkan kepada kita semua untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan semoga kita semua berharap agar pandemi ini kita bisa melewatinya. Saat ini bersama teman-teman di Universitas Samratulangi Manado merupakan masa pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PK2MB yang dilaksanakan secara daring. Oleh sebab itu, video ini dibuat sebagai sarana perkenalan diri dan juga saya akan memperkenalkan potensi wisata yang ada di daerah saya. Teman-teman semua, perkenalkan saya William Hegel. Kalian bisa menyapa saya dengan William ataupun Hegel, yang mana kalian suka. Sebelum masuk di Universitas Samratulangi Manado, saya bersekolah di SMA Katolik Rantepao, yang merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Paulus Makassar yang bertempat di ibu kota Toraja Utara, yaitu Rantepao. Tentunya dalam menempuh pendidikan kita memiliki tujuan atau sering kita katakan sebagai cita-cita. Dan saya pun sebagai mahasiswa tentunya memiliki cita-cita yang ingin saya capai. Saya bercita-cita kelak suatu saat saya memiliki dan mengelola perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Dan juga tidak terlepas dari keinginan untuk membahagiakan kedua orang tua serta keluarga dan dapat berpartisipasi dalam perkembangan teknologi di daerah saya dan bahkan untuk bangsa dan negara. Di samping hal itu, saya juga memiliki hobi atau kegemaran seperti bermain alat musik, membaca buku, dan juga berolahraga, khususnya bermain bulu tangkis dan berenang. Untuk mendukung keinginan saya tersebut, saya menempuh pendidikan mengambil jurusan Sistem Informasi yang saat ini akan saya jalani di Universitas Samratulangi. Universitas yang memiliki motto Sitou Timou Tumou Tou, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Dengan begitu, saya harap melalui menempuh pendidikan di instansi ini sekiranya dapat sejalan dengan cita-cita serta visi dan harapan saya ke depannya. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjut membahas tentang potensi wisata yang ada di daerah saya, Toraja. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sedikit tentang Toraja. Toraja merupakan suatu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja sendiri terbagi atas dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Toraja dikenal akan adat dan budayanya, sehingga banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara mengunjungi Toraja. Serta event-event bertaraf nasional maupun internasional pernah digelar di Toraja ini. Di Toraja terdapat berbagai macam keunikan budaya, seperti rumah adat Tongkonan dan ukiran-ukirannya, tarian adat Pak Gelu, upacara Rambu Solo atau upacara kematian, dan upacara Rambu Tuka atau upacara syukur, serta semua kegiatan adat yang dilakukan masyarakat setempat. Keindahan alam Toraja juga memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian banyak orang dari segala penjuru dunia. Keindahan alam yang tak dapat ditemui di daerah manapun mengundang banyak orang mengunjungi Toraja. Dari contoh tersebut, menjadikan Toraja kaya akan hal-hal menarik dan menurut saya dan mungkin juga Anda, hal tersebut menjadi potensi wisata di Toraja. Saya akan menguraikan beberapa hal yang menarik keinginan saya untuk memperkenalkannya kepada teman-teman semua terkait dengan potensi wisata di Toraja. Yang pertama, wisata adat atau budaya. Salah satu kegiatan masyarakat Toraja yang paling dikenal yaitu upacara Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara kematian yang digelar bagi semua masyarakat Toraja yang meninggal.
Bagi masyarakat Toraja, kegiatan ini dilakukan sebagai upacara. Namun bagi masyarakat luar Toraja, dapat menjadikan kegiatan ini sebagai wisata adat yang memiliki keunikan dan juga sebagai sarana mengenal kebudayaan Toraja. Prosesi Rambu Solo diadakan beberapa hari sampai proses pemakaman. Salah satu prosesi yang sangat menarik dalam upacara ini yaitu Maktinggor Tedong atau memotong kerbau. Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang sangat tinggi artinya. Dalam prosesi Rambu Solo, jumlah kerbau yang dipotong menandakan status sosial orang atau keluarga seseorang yang meninggal. Hal ini menjadikan seekor kerbau di Toraja memiliki harga yang mahal, mulai dari puluhan, ratusan, bahkan miliaran, tergantung dari jenis tanduk dan kulitnya juga. Setelah upacara adat itu juga, tanduk dari kerbau yang dipotong akan dipajang di depan rumah adat Tongkonan tempat melaksanakan upacara adat tersebut. Di Toraja juga terdapat pasar yang menjadi pusat jual beli kerbau, yaitu Pasar Bolu yang terletak di utara kota Rantepao. Pasar kerbau ini diklaim sebagai pasar kerbau terbesar di dunia. Banyak wisatawan yang juga datang mengunjungi pasar ini hanya sekedar melihat dan memotret kerbau. Objek wisata yang juga masih berkaitan dengan budaya Toraja yaitu objek wisata Kete Kesu dan objek wisata Londa. Kete Kesu adalah suatu desa wisata di kawasan Toraja Utara yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Di dalam Kete Kesu terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang belulang manusia. Juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Di sana terdapat rumah adat Tongkonan serta lumbung yang berjejer dengan rapi dan terlihat indah. Londa sendiri adalah objek wisata tempat makam goa yang berada di sebuah bukit. Di dalamnya juga berisi peti mati, tulang dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Selain dari dua tempat tersebut, masih ada beberapa tempat yang menjadi objek wisata yang bertema budaya yang bisa dikunjungi, seperti wisata Tongkonan Palawa, wisata kuburan batu Lokok Mata, wisata kompleks megalitikum Kalimbuang Bori, wisata museum Nek Gandeng, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu wisata alam. Wisata yang akhir-akhir ini sangat populer di Toraja adalah wisata alamnya. Sangat banyak wisata alam Toraja yang bisa dikunjungi. Salah satu contoh tempat wisata yang sering dikunjungi terkait dengan wisata alam Toraja yaitu Lolai. Berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, memperlihatkan luasnya pemandangan awan yang tebal, membuat kita seperti berada di atas awan. Di lokasi ini menyajikan panorama alam dan kota dari atas ketinggian yang dilapisi hamparan awan putih, serta pemandangan matahari yang terbit dan tenggelam, mengeluarkan warna orange jingga pada langit. Ini akan menjadi objek foto yang menarik. Selain Lolai, terdapat beberapa tempat yang juga menyuguhkan keindahan alam Toraja, seperti wisata Bukit Pasir Olon, Danau Limbong, Kolam Alam Tilanga, dan juga yang terbaru yaitu objek wisata Gunung Sopai. Yang ketiga yaitu wisata religi. Salah satu objek wisata yang juga populer di Toraja yaitu Buntu Burake yang terletak di Kabupaten Tanah Toraja. Wisata religi Buntu Burake terletak sekitar 4 km dari pusat kota Makale, Tanah Toraja. Nama Buntu Burake semakin mendunia setelah di puncaknya berdiri patung Tuhan Yesus memberkati yang disebut tertinggi di dunia. Patung ini memiliki tinggi 40 meter menghadap kota Makale. Ikon wisata Toraja ini mengalahkan tinggi patung Kristus penebus di Brasil jika dihitung dari permukaan laut. Dari sekian banyak objek-objek wisata yang terdapat di Toraja, kita bersama-sama dapat menyimpulkan bahwa Toraja merupakan daerah yang kaya akan potensi wisatanya. Potensi yang besar ini dapat terus terpelihara melalui perhatian pemerintah dan terutama masyarakat Toraja sendiri. Alangkah baiknya jika generasi muda juga ikut mengelola dengan mempelajari, merawat,
dan melestarikan adat, budaya, serta kekayaan wisata di Toraja ini. Oke teman-teman, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini dapat berguna untuk kita semua dan untuk teman-teman. Sekian, sampai jumpa.